nggak percaya sama KPK, itu kan sampai ke atas penegak hukum tuh, sampai Mahkamah Agung, sampai MK kan. Iya. Dia nggak percaya semua. Kita lihat nanti kalau ada kasus ya akan maju ke sana nggak? Punya, kalau bicara soal video bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap. Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain pemecatan Jokowi dengan pernah tersangkanya Hasto itu tidak ada hubungan sama sekali. Pak Jokowi apa kekuatannya mau perintah-perintah KPK sekarang? Ya nggak bisa lah. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Kedua, sporadis. Ketiga, panik. Putin itu lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Kita kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit. Bisa jadi nanti dampaknya bukan hanya persoalan Hasto aja, PDI pun bisa surut, jangan-jangan bisa bubar. Nah, kalau kita lihat misalnya ancaman, video, skandal, siapa yang melakukan itu? Dan kalau katakanlah misalnya benar, misalnya anggap saja ini misalnya benar, bahwa Pak Jokowi ada rencana begini, begitu, rekayasa segala macam, dan itu bicara sama Hasto, bicara sama elit PDIP, kan elit PDIP-nya juga terlibat, membongkar diri sendiri, ya kan? Kalau itu benar, tapi saya nggak yakin lah, nggak berapa yakin saya. Paling ya ngobrol-ngobrol ada, ya kan? Langkah-langkah apa secara organisasi yang harus dilakukan, karena saat itu kan Pak Jokowi masih dianggap kader dan orang dalam PDIP kan. Apalagi dia sebagai presiden, itu kemungkinan bahwa apa yang disampaikan atau bisa saja terjadi, bukan tidak mungkin, ya. Nah, tapi apakah itu bisa menjadi alasan atau bukti? Ngobrol-ngobrol biasa misalnya, ya. Apalagi Guntur Ramli yang ngomong. Guntur Ramli kan menjelang Pilpres saja dia masuk PDIP. Sebelumnya kan dia PSSI menyerang PDIP juga kan gitu. Iya. Nah, sekarang jadi jubir PDIP, ya kan? Ya dia mungkin dapatlah sedikit-sedikit informasi dari Hasto dan yang lain ya. Tapi sebenarnya kalau dia maju ke depan untuk bicara, ya kosong juga ini. Ya kan gitu Bang ya. Ya orang dia baru kan, tidak banyak tahu persis apa sebenarnya PDIP ini. Ya tahulah kulit-kulitnya kan. Jadi ini orang ketawa aja. Yang ngerti pasti ketawa gitu lah. Yang nggak ngerti nganggap serius kan gitu. Buat saya aneh-aneh aja lah gitu. Nah, karena Guntur Romli ini kan dia mengatasnamakan diri, yang dikutip media itu kan dia sebagai juru bicara PDI Perjuangan saat ini Bang. Artinya seolah-olah statement yang disampaikan oleh Guntur Romli itu memang sikap dari PDI Perjuangan. Terakhir hari ini yang terdengar adalah perkembangannya bahwa menurut Guntur Romli, PDI Perjuangan tidak percaya lagi dengan seluruh aparat penegak hukum di Indonesia, baik itu kepada KPK, kepolisian, dan kejaksaan. Nah, oleh sebab karena mereka sudah tidak percaya itu, makanya kemudian mereka mencoba menempuh jalur lain, harus langsung kepada rakyat. Karena rakyat yang punya kedaulatan. Nah, dengan cara itulah mereka bikin beberapa video, ya kan, menggunakan pendekatan begini Bang, no viral, no justice. Seolah-olah begitu, saking mereka tidak percayanya, nanti mereka satu persatu video itu akan dirilis ke publik lewat sosial media atau lewat influencer dan seterusnya. Kesan penegakan hukum yang dilakukan oleh PDI Perjuangan ini kan melihatkan semangat untuk tidak taat kepada supremasi hukum gitu loh Bang Zulfan. Ya itu kan pola-pola seperti itu, menyebarkan video, informasi kepada masyarakat, itu kan lebih cenderung seperti mau bikin revolusi ya. Cenderung seperti mau bikin revolusi. Kalau mau bikin revolusi, tokohnya siapa? Tokoh revolusi itu kan harus kredibel, yang disenangi rakyat juga. Ya. Yang memang selama ini misalnya dia terbukti bersih, ya kan? Ya. Kalau Ibu Mega yang mau dijadikan tokoh revolusinya, ya saya kira masih lemah sekali lah. Banyak rakyat yang nggak suka juga kan? Ya. Nah kemudian menyebarkan video-video, ya orang menikmati aja. Ya. Bagaimana kita tidak percaya kepada para penegak hukum? Kan institusi hukum itu kan bagian dari pemerintahan, bagian dari institusi negara.
Kalau mereka sudah tidak percaya melakukan proses itu, ya kan, dasarnya karena Hasto menjadi tersangka, kemudian tidak percaya kepada proses hukum. Dari dulu kenapa nggak percaya? Dari dulu kenapa justru karena dia merasa aman, merasa berkuasa, ya kan, membackup sepenuhnya para penegak hukum, kan, institusi hukum. Begitu sekarang dia menjadi problem, ada problem-problem hukum di dalam tubuhnya, dia mengatakan dia tidak percaya. Nah, menurut saya cara berpikir seperti ini split personality, ya. Pribadi yang terbelah, ya, Bang? Iya, jadi nggak boleh seperti itu. Apalagi Hasto sudah pidato beberapa kali mengatakan bahwa dia siap menghadapi apapun resikonya. Sudah mencontohkan seperti Bung Karno. Bung Karno saja melawan Belanda, melawan Jepang berani apa? Masa saya gini aja takut? Ya udah hadapi aja. Ngapain terlalu banyak bikin wacana-wacana? Nanti malah melebar kemana-mana. Ya kan? Ya. Sebagian yang punya dosa juga akan terangkut nanti. Bukan Hasto aja gitu loh. Udahlah, sekarang bagaimana Hasto sudah menjadi tersangka. Itu kan PDIP mempersiapkan saja yang namanya ahli-ahli hukum. Kan ada Mulia Lubis di situ. Ya. Ada siapa lagi tokoh-tokoh hukum. Ya kan, figur-figur itu dikumpulin aja. Nah, ada Pak Mahfud MD juga kan. Nah, udah. Kemudian lakukanlah pembelaan terhadap Pak Hasto di pengadilan. Ini lucu lagi. Itu mau minta dukungan rakyat mana? Rakyat juga mikir kok. Ya kan? Nah, selama ini kamu gimana gitu loh. Nah, jadi di sini maksud saya bahwa kita ini jangan kepanikan kita merusak seluruh sendi-sendi negara. Dan tentu yang paling rugi itu adalah PDIP sendiri sebagai ketua dan sebagai partai besar, ya. Partai yang boleh kita katakan ikut dalam reformasi. Nah, kalau cara berpikirnya anarkis menurut saya, anarkis seperti ini juga bahaya. Ya. Mana? Gak percaya sama Jaksa Agung, gak percaya sama Polri, gak percaya sama KPK, itu kan sampai ke atas penegak hukum, sampai Mahkamah Agung, sampai MK kan? Ya. Dia nggak percaya semua. Kita lihat nanti kalau ada kasus ya akan maju ke sana nggak? Kasusnya kasus lain, hukumnya kan? Ya nggak bisa. Jadi jangan melawan negara lah, ya kan? Jangan melawan negara. Jadi maju saja, hadapi saja. Sebagaimana Hasto pernah pidato dengan menggelegar gitu kan? Hadapi aja. Ya dihukum 10 tahun biasa misalnya, atau berapa tahun paling kan nggak sampai setahun tuh Hasto kalau ditahan. Kalaupun dia salah, tapi kan bisa maju kasasi. Ya kan? Masih banyak lagi bisa judicial review. Hadapi aja. Jadi jangan panik gitu loh. Ya. Kalau menurut Bang Zulfan, dari materi-materi video yang akan dimunculkan ke publik, menurut perkiraan Bang Zulfan, benar nggak sih bahwa video-video itu memuat data-data informasi yang valid tentang skandal korupsi yang melibatkan para tokoh, para pejabat negara itu loh Bang? Karena begini, belajar dari kasus yang sebelumnya sudah diungkapkan oleh PDIP, oleh Hasto khususnya, bahwa mereka sudah punya, tetapi ketika yang disampaikan videonya, misalnya contoh video pidato Pak Jokowi di hadapan para bupati dan wali kota dan gubernur waktu itu, dalam mengingatkan para gubernur dan kepala daerah untuk tidak korupsi. Nah, itu kemudian direkayasa sedemikian rupa seolah-olah itu bunyi telepon Pak Jokowi kepada seseorang gitu loh, ya kan? Dan didengarkan kepada wartawan. Padahal kutipan itu berasal dari acara resmi presiden, ya, di hadapan ribuan kepala daerah seluruh Indonesia pada saat itu. Nah, maksud saya, contoh-contoh video seperti itukah yang dianggap sebagai video-video yang berisi skandal-skandal? Menurut Bang Zulfan gimana ini data-data yang diberikan? Kalau saya bilang, posisi PDIP seperti sekarang ini akan dimanfaatkan oleh banyak kepentingan politik. Baik yang suka kepada PDIP ataupun yang tidak suka kepada PDIP, atau memang mereka ingin memainkan peran bagaimana konflik ini terus meningkat, ya, dan bisa jadi ini juga merusak PDIP. PDIP ini kan harus juga melakukan pendekatan intelijen, bukan politik praktis saja. Setiap langkah-langkah orang bikin video seperti itu, ada usul-usulan seperti itu. Emang KPK nggak punya? Kalau bicara soal video bukti-bukti, KPK punya bukti lengkap.
Siapa-siapa tokoh PDIP, figur PDIP yang bermain. Nah ini kan merusak, ya kan? Bisa setiap hari ada tokoh PDIP yang ditangkap KPK nanti, jadi tersangka, ya kan? Kecuali partai ini semua elitnya, figurnya bersih, itu lain cerita, ya kan? Ya. Jadi menurut saya ya sudah, jangan mengajak perang. Apalagi Ya kan? diajak perang negara, Bang ya. Ya lembaga hukum, ya kan, institusi hukum. Jadi udahlah, hadapi situasi ini. Itu menurut saya ya. Ya. Karena banyak sekali, kan kita harus lihat latar belakang juga, orang yang bikin video itu siapa, kasusnya apa, semuanya apa, ini rekayasa seperti apa. Jangan bermain seperti itu, nanti tambah kacau, ya kan? KPK, Jaksa Agung, dan polisi itu lebih banyak lagi bukti. Siapa-siapa di PDIP itu yang terlibat, yang bermain, ya kan, yang sekarang tidak diproses. Itu kan banyak. Kalau itu dipersoalkan, rakyat menuntut itu bagaimana nanti? Nah, jadi artinya kehati-hatian kita perlu. Nggak usah kita perlebar ini. Cukup kasus Hasto ini kita jadikan sebagai kasus pengalaman bagi partai politik, bagi PDIP. Nah, kemudian cari penyelesaiannya secara hukum dengan baik, ya kan? Itu jangan hanya politik, itu kan biasa seperti itu, ya. Bahwa sebenarnya kan Hasto itu kan sudah lama kasusnya terungkap. Ya. Tapi kan faktornya KPK tidak memproses. Ada masalah mungkin, ya kan, yang memang dipertimbangkan baik secara hukum ataupun secara politis. Ya kan? Nah itu harus, jangan terus sekarang membabi buta gitu, panik. Ya, sebenarnya yang membuat PDIP dan Hasto ini tidak terima dengan penetapan kasus tersangka Hasto ini adalah dianggap sebagai reaksi dari Pak Jokowi setelah pemecatan gitu loh Bang. Kan memang peristiwanya kan setelah itu. Dan kemudian tiba-tiba langsung dikaitkan seperti itu. Jadi sepertinya seolah-olah begini Bang, ibarat iklan Bang. Apapun makanannya, botol minumannya. Apapun masalahnya, Jokowi sebabnya. Seolah-olah begitu Bang. Kan ya nggak ada hubungan Pak pemecatan Jokowi dengan tersangkanya Hasto itu tidak ada hubungan sama sekali. Pak Jokowi apa kekuatannya mau perintah-perintah KPK sekarang? Ya nggak bisa lah, ya kan? Nggak mungkin. Secara etika dia mau melakukan perintah-perintah kepada KPK, ya nggak mungkin. Nggak mungkin menurut saya, jauh sekali itu, ya kan? Itu faktor kebetulan aja, karena caci makinya terhadap Jokowi semakin tinggi, ya. Kemudian memang sudah diproses, dijanjikan sebelum pemecatan Jokowi pun KPK sudah menyatakan bahwa akan memanggil Hasto sebagai saksi lagi, kan gitu. Ya. Ya kan? Termasuk juga pemanggilan Pak Yasona kan? Ya. Jadi nggak ada hubungan ini, kalau dikaitkan hubungan soal Jokowi bermain di KPK, nggak ada lagi. KPK udah sulit, nggak ada. Kalau dibilang Prabowo masih mungkin. Tapi apa Prabowo juga bermain seperti itu? Kepentingannya apa? Ya. Jadi ini karena panik sendiri, main silat istilahnya, tapi nggak punya lawan, apapun ditinju, apapun ditumbuk. Lawannya nggak ada, udah capek latihan. Kalau ini dianggap sebagai bargaining gimana Bang? Supaya kasus Hasto kemudian dihentikan gitu loh, daripada terbongkar semuanya. Gimana Bang menurut Abang? Saya kira nggak ada itu. Orang seperti Pak Prabowo, kalau kamu ada kasus bongkar aja, mau bargaining sama siapa? Ya sekarang mau bargaining sama siapa? Dengan KPK maksudnya Bang? Ya nggak bisa lah. Ngapain bargaining sama KPK? KPK lembaga hukum, iya kan? Bargaining apa? Untuk kepentingan siapa? Karena gitu. Dinilai adalah cabang dari eksekutif, artinya ada di bawah kendali presiden juga. Mungkin begitu penilaian mereka. Siapa di bawah presiden? KPK. Nggak bisa dong. Ada di cabang eksekutif. Ya KPK kan nggak ada hubungannya dengan presiden. Terus Prabowo mau negosiasi, mau ngapain? Nggak ada hubungan, nggak ada kepentingan sama dia, nggak ada hubungan sama dia kan? Mau ngapain? Ya bagi Prabowo, kalau kamu ada kasus koruptor siapa buka aja. Ya kan? Artinya kalau dia nggak percaya kepada institusi hukum, dia nggak percaya ke presiden juga. Gitu loh. Kamu kasih aja ke presiden. Ya kan? Nggak percaya ke institusi hukum, kasih ke presiden. Nah presiden dia proses. Panggil KPK, panggil Jaksa Agung, polisi proses nih. Gitu caranya. Jangan ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh saya sedih lihat loh.
Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan. Yang kedua, sporadis. Ketiga, panik. Kan harus ada taktik, strategi. Bagaimana menghadapi satu masalah. Gitu. Dan kayak begini. Terus dikasih sama orang-orang emosional aja ngomongnya. Yang perlu ngomong sedikit ditambah-tambah. Mau jadi tokoh nasional pula mereka kan. Jadi nambah-nambah sana sini, mencak-mencak sendiri. Kasihan Ibu Mega menurut saya. Ya PDIP terutama sebagai satu institusi partai besar yang sulit sekali. PDIP ini kan satu-satunya partai yang lahir dari perjuangan yang berdarah-darah. Satu-satunya. Coba yang lain. Nggak ada. Gerindra kan Prabowo dirikan partai nggak ada hambatan. Ya, kemudian Demokrat nggak ada. Yang lain semua nggak ada. Partai yang berdiri diperjuangkan dengan darah dan perjuangan dan pengorbanan itu hanya PDIP. Sekarang jadi begini aja, sedih kita kan. Nah oleh karena itu ini kita mengajak kawan-kawan yang masih ada dalam PDIP tapi masih pikiran akal sehat, bagaimana membangun ini, mengemas ini kembali menjadi suatu kekuatan yang besar. Itu harus diingat. Ya. Kalau saran saya begitu, Bang. Yang menarik juga, Bang. Video-video ini sebagian katanya sudah dititipkan ke Koni Rakundini dan kemudian dibawa ke Rusia dan sudah dinotariatkan. Kan nanti kalau misalnya pemerintah Rusia merasa dibawa-bawa dalam persoalan internal dalam negeri Indonesia kan juga merasa terganggu. Kira-kira nggak ada itu, saya kira itu klaim-klaim semua itu. Iya kan? Nggak ada lah. Soalnya kan itu video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto katanya begitu Bang. Ya, apa yang dititipkan itu uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian nggak yakin lah, saya nggak yakin. Oleh Koni katanya. Saya bukan tidak percaya tapi nggak yakin. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya Rusia juga geli ketawa? Iya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekek-kekeh, ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah ini orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar, bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA sekalian ke Amerika Pentagon? Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Lalu kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang? Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Ya kan? Kemudian mau libatkan ini kesana kesini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik minggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basarah tenang ya kan, Bambang Pacul itu dengan cara tenang, ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang itu menghadapi situasi ini ya kan. Kalau Yasona ya udahlah, sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah ada pencekalan pula terhadap dia, kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu kasus-kasus ini kan KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu, mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan, itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga, ya. Jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia, ya kan? Karena kan dibangun kesan selama ini Koni ini adalah seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi itu yang dimainkan oleh mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke-10, 20 mungkin. Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Janganlah main percaya-percaya aja ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang gitu-gitu. Ya kan? Terus kalaupun misalnya dekat sama Putin terus mau ngapain?
Putin Ya, itu Bang. lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal KONI bawa berkas ini. Kita kan lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit. Ya sedih juga sih Bang, akhirnya perkembangan dari kasus Hasto ini ya akhirnya membuat kita banyak ketawa sih Bang jadinya gitu loh. Kasihan kan sebenarnya. Padahal ya di luar Hasto seperti yang Abang sebutkan nama-nama tadi, masih banyak tokoh-tokoh di PDIP itu yang tenang, yang berpikirnya jernih, objektif gitu ya kan. Kenapa sepertinya mereka tuh diam Bang? Justru yang banyak bicara ini justru dari faksinya Hasto. Makanya dalam politik itu, kenapa kita bikin ruang konsensus? Dalam politik itu kan ada konflik. Ya. Konflik itu kan diselesaikan dengan satu konsensus. Ya. Ada rekonsiliasi dan konsensus, menghasilkan win-win solution kan gitu. Ya, ya. Ya kalau kita ini misalnya kekuatan kita cuma 20, ya solusinya kita cuma dapat 20, yang lawan kita yang lebih kuat ya dia dapat 80, kan begitu, harus real dong. Iya, iya. Jadi politik tuh nggak ada kalah menang popoe, itu nggak ada. Ya kan? Ya. Kan ada win-win solution. Jadi carilah, ya kan, siapa yang dipersoalkan, siapa yang menjadi masalah. Menurut saya Jokowi itu sudah selesai masalahnya. Ya kan? Kan kalau kita ungkap lagi kan persoalannya ini, kita mundur lagi. Kalau menyangkut Pak Jokowi kan, gitu. Apakah nama-nama itu tidak berani bersuara? Mungkin mereka melihat sejauh ini suasana kebatinan Bu Ketum mungkin masih berpikir emosionalnya masih seperti yang terjadi sama Hasto. Jadi mereka nggak berani dulu untuk mengajak bicara Bu Ketum bagaimana menyelesaikannya secara lebih dingin gitu Bang. Apa seperti itu mungkin Bang? Ya bisa jadi, artinya Ibu masih emosional. Katakanlah kalau lebih hebat lagi berkabung. Lagi berkabung. Ya kan? Karena Hasto ini jadi tersangka, sehingga orang sungkan untuk mengajak ngobrol lebih sehat dan lebih tenang. Dan dia tidak ada orang yang sekarang bisa menjadi siapa yang bisa memberikan masukan ya, untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Kalau dulu kan saya bilang itu seperti kita selalu ingat ada Pak Taufik Dimas ya. Nah, sebenarnya sekarang tuh bisa ada Mbak Puan ya kan gitu. Tapi kan tadi itu Puan dianggap faksi yang berbeda dengan Hasto. Ya. Nah itu jadi akhirnya situasinya jadi panas seperti ini. Jadi kalau menurut saya tidaklah rekonsiliasi, konsensus, menghasilkan satu pandangan, satu jalan keluar, ya kan, apa yang harus dilakukan. Jadi jangan ngotot, kekuatan kita berapa, kan harus sih politik itu kan gitu. Jadi taktik strategi itu harus menghitung kekuatan, gitu loh. Jangan sampai nanti kalau kita dengan kekuatan kita kecil, ya kita tetap ngotot, bisa jadi nanti dampaknya bukan hanya persoalan Hasto aja, PDI pun bisa surut, jangan-jangan bisa bubar.